Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yakni Gintana Natasha, bersama rekan saya yang namanya Rinda Rianti. Kami akan mempresentasikan matkul psikologi perpustakaan yang berjudul Metode Psikologi dan Aplikasi di Perpustakaan. Sedikit pantun, jalan-jalan ke Laut Mati. Selamat menikmati video kami. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama. Kita harus mengenal sejarah singkat tentang psikologi, yakni menurut Dr. Haji Ahmad Fauzi, ilmu fasal erat kaitannya dengan psikologi. Nah, karena oleh sebab itu, psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Jadi, filsafat dan psikologi itu sangat berkaitan erat hubungannya. Dan menurut Plato, Aristoteles, dan Socrates telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Filsafat sebagai individu ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mencari hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Dari tiga filsafat tersebut menyampaikan tentang psikologi. Nah, pada abad pertengahan, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat, sehingga objeknya tetap hakikat filsafat, sehingga hakikat jiwa dan metodenya menggunakan metode argumentasi logika. Tokoh-tokoh antaranya adalah Rand Carter yang terkenal dengan teori tentang kesadaran, kemudian Gottfried Wilhelm Leibniz yang mengutarakan teori kesejahteraan psikofisik, dan yang terakhir John Locke, yakni teori tabula rasa mengemukakan. Pada masa sebelumnya, masalah kejiwaan dibahas pula oleh para ulama Islam tentunya, seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Al-Junaid Baghdadi, dan Al-Ashri, dan seterusnya. Nah, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu metode psikologi. Ada 8 pembagian. Yang pertama, metode introspeksi. Metode ini adalah peristiwa-peristiwa kejiwaan ke dalam dirinya sendiri, meneliti tentang dirinya. Jadi itulah metode introspeksi. Kemudian metode yang kedua, metode introspeksi eksperimental, melibatkan dirinya sendiri menjadi objeknya, yang hanya berdasarkan atas dirinya sendiri saja. Kemudian metode yang ketiga, ekstrospeksi, yakni mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode introspeksi. Jadi metode ini digunakan untuk memperkuat metode sebelumnya. Nah, ini metodenya melibatkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya metode kuesioner, atau sering pula disebut angket. Metode penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi subjek dari penelitian tersebut. Metode ini menggunakan sesi tanya jawab. Yang berikutnya metode interview. Jadi teman-teman sudah mengetahui interview, otomatis itu adalah sesi pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Selanjutnya metode biografi. Metode ini merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup dalam biografi orang yang menguraikan tentang
keadaannya. Nah, selanjutnya metode klinis. Ini mula-mula timbul dalam lapangan klinik untuk mempelajari keadaan seseorang yang jiwanya terganggu atau abnormal. Yang berikutnya metode testing. Metode testing ini ada 5 pembagian. Sebelum itu kita jelaskan metode testing tersebut. Metode ini menggunakan soal-soal dan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas lain yang telah distandarisasikan oleh subjeknya. Nah, metode 6 pembagian metode testing akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Rinda Rianti. Dari saya undur diri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya. Menurut Martini, Nina Aryani, dan Ida Farida, psikologi menggunakan beberapa metode sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode eksperimen. Eksperimen merupakan metode psikologi yang paling umum, biasanya digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Ciri utama dari metode ini adalah peneliti bisa mengubah-ubah situasi sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, situasi dalam eksperimen sengaja dibuat. Metode ini biasanya digunakan untuk mencari hukum-hukum saja mengenai berbagai tingkah laku dan kurang memperhatikan perbedaan individual. Metode yang kedua, metode observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan informasi tentang tingkah laku manusia secara langsung. Observasi difokuskan pada suatu aspek tingkah laku saja, bukan pada keseluruhan tingkah laku. Yang ketiga, metode wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara si pemeriksa dan orang yang diperiksa dengan tujuan orang tersebut mau mengungkapkan pendapat, pandangan, dan isi hatinya. Yang ketiga, metode kuesioner. Kuesioner pada hakikatnya sama dengan wawancara, namun pertanyaan serta jawabannya tertulis. Ada jenis kuesioner yaitu yang sifatnya terbuka, di mana orang yang ditanya akan memberikan jawaban secara bebas, dan yang sifatnya tertutup, di mana orang hanya memilih dari alternatif yang bersedia. Metode yang terakhir yaitu pemeriksaan psikologis atau psikotes, menggunakan alat yang disebut alat psikodiagnostik yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang tertentu yang terlatih. Digunakan untuk mengukur hal-hal yang tidak dapat diukur metode lain atau melengkapi metode lain seperti tingkat kecerdasan, kepribadian, tingkat kecemasan. Pemeriksaan psikologis ini biasa digunakan di perpustakaan untuk seleksi masuk pegawai perpustakaan. Tujuannya adalah untuk mencari orang yang mempunyai kemampuan, kepribadian, dan sikap kerja yang sesuai dengan posisi yang tersedia, atau lebih dikenal dengan istilah the right man in the right place.
lebih nyaman untuk mencari informasi sendiri daripada bertanya kepada orang lain. Dengan adanya notis, pemustaka dapat mengakses informasi ataupun menemukan lokasi dari koleksi yang mereka butuhkan tanpa harus bertanya kepada pustakawan. Baiklah, sekian materi dari kelompok 2. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.